cara orang Chinese memberikan salam itu memang sudah diprediksi ribuan tahun yang lalu untuk masa seperti sekarang. Jadi salamannya begini aja cukup, saudara. Dan itu sudah mewakili 5 benua. Karena 5 benua dijadikan satu dan Kyong Hee Fa Chai. Puji Tuhan. Salam buat yang ada di, yang buat ada di balkon, yang ada di Jordan Hall. Puji Tuhan. Senang bisa bertemu dengan saudara hari ini. Saudara excited hari ini? Yang excited katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang ada di tengah-tengah kita. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk kembali, senang bersama dengan saudara. Akhirnya kita kembali bisa beribadah dalam rumah Tuhan. Dan walaupun sekali lagi hanya terbatas, tapi kita tetap bisa merayakan Natal pada hari ini dan masuk dalam ibadah Natal. Dan buat saudara yang ada di rumah, sekali lagi mari bersabar, tetaplah bersabar karena akan datang waktunya kita akan bisa bersama-sama kembali dalam ibadah-ibadah kita, merayakan kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini tema Natal kita adalah the reason. Tahun ini the reason atau alasan-alasan. Saudara, segala sesuatu ada alasan. Tanpa alasan apapun yang kita perbuat jadi sia-sia. Tanpa alasan. Ya saudara mau kerja tanpa alasan yang jelas akan jadi sia-sia. Ya saudara mau menikah tanpa alasan yang jelas, pernikahannya juga jadi sia-sia. Saudara mau melakukan apa saja tanpa alasan yang jelas, alasan yang kuat, alasan yang betul-betul ini loh maksudnya, ini loh why, kenapa kita lakukan ini. Jadi tanpa itu semua saudara menjadi sia-sia. Perkataan juga yang dikatakan tanpa alasan, itu perkataan omong kosong. Ya dalam Amsal dikatakan katanya kutuk yang dilemparkan tanpa alasan gak akan kena siapapun. Jadi alasan itu penting banget saudara. Dan ada banyak orang mungkin sedang bertanya kenapa kok Tuhan mau datang ke dalam dunia ini. Kenapa dia mau menjelma menjadi manusia capek-capek, repot-repot. Ngapain juga gitu. Kalau mau selamatin aja dari sorga. Cukup katakan selamat, udah selamat semuanya gitu. Tapi kenapa harus datang? Ada reasons, ada alasan. Namun di dalam Alkitab banyak sekali mencatat alasan-alasan kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia. Namun pada pagi hari ini, khususnya Natal pada hari ini, saya ingin menyampaikan 2 alasan saja. Kenapa Yesus harus hadir ke dalam dunia, harus datang ke dalam dunia. Dan ini penting sekali buat kita. Dan saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa sejak 3 bulan yang lalu, 2,5 bulan yang lalu. Kira-kira sedang persiapkan ayat-ayat ini. Saya berdoa mohon kepada Tuhan biar Roh Kudus berfirman dan berbicara. Kepada saudara mungkin yang saat ini sedang ada di dalam kondisi-kondisi yang saya akan sebutkan dari firman Tuhan ini. Dan hari ini adalah firman buat saudara. Hari ini adalah penghiburan buat saudara. Hari ini adalah kelepasan buat saudara. Hari ini adalah kemerdekaan buat saudara. Hari ini adalah jawaban buat saudara. The reasons, why, kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Alasan yang pertama saudara, Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-10. Cerita tentang Sakius. Kalau saudara nanti bisa baca di rumah masing-masing atau yang ada di rumah nanti bisa baca kembali ayat-ayat dari ayat-ayat yang pertama. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, Yesus menutup cerita mengenai Sakius ini dengan satu perkataan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini alasan yang pertama. Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Sebab dia datang ke dalam dunia untuk. Sekali lagi saudara, untuk, jelas banget. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah banyak orang yang berpikir bahwa yang hilang ini adalah kalau mereka udah gak ke gereja gitu terhilang. Wah itu salah satu. Mereka yang belum pernah ke gereja, mereka yang mungkin kepercayaannya berbeda dengan kepercayaan kepada Yesus yang terhilang. Wah betul, itu juga adalah salah satunya. Tetapi saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa terhilang itu sebenarnya juga yang ada di gereja pun sebenarnya bisa terhilang. Yang katanya udah dibaptis pun bisa terhilang. Yang percaya kepada Yesus pun bisa terhilang sebetulnya. Kenapa saya bisa katakan itu saudara? Karena ada cerita anak yang hilang. Anak yang hilang keluar dari rumah betul-betul terhilang. Tapi anak yang ada di dalam rumah itu juga terhilang. Walaupun ada di dalam rumah. Tapi gak kenal bapaknya. Saya mau cerita ini sedikit buat saudara. Tapi poin saya yang pertama ini adalah. Alasan kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia. Untuk mencari dan menyelamatkan. Itu dulu saudara. Untuk mencari dan menyelamatkan. Saudara gak akan mencari sesuatu yang
tidak penting buat saudara. Sekali lagi, saudara tidak akan mencari sesuatu yang tidak penting buat saudara. Siapa di sini yang punya, oke, nggak usah tanya. Biasanya sih pada nggak mau ngangkat tangan biasanya, tapi saya mau lihat ya. Siapa di sini yang punya motor? Oke, 1, 2, 3, oke, 12 orang kira-kira. Baik, sekarang motor itu berharga gak buat saudara? Berharga? Pertanyaan saya, kalau motornya hilang, dicari gak? Atau mungkin ada di antara saudara yang punya motor, terus saudara bilang gini, oh hilang, motor gue hilang. Ah udah biarin aja, cek aja gitu. Saudara punya handphone aja, saudara punya handphone, penting gak buat saudara? Berharga buat saudara ya? Kalau sampai hilang saudara cariin gak? Pasti saudara, jadi kita nggak akan mencari sesuatu yang tidak berharga. Kita juga tidak akan menyelamatkan sesuatu yang nggak penting buat kita. Nggak penting-penting amat sih. Ngapain capek-capek? Nggak penting-penting amat, ngapain bikin effort yang luar biasa untuk sesuatu yang nggak penting. Untuk sesuatu yang nggak berharga. Jadi dengan kata lain, kalau Yesus katakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan, artinya apa yang dia cari dan dia selamatkan, itu penting buat dia. Itu berharga buat dia. Dan kalau yang dicari Yesus itu adalah saudara dan saya, artinya saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Artinya kita tuh penting di mata Tuhan. Kalau nggak ngapain dia capek-capek. Kalau nggak ngapain dia susah-susah payah. Kalau nggak ngapain juga dia harus masuk ke dalam masa-masa di mana dia melewati yang keadaan-keadaan yang sangat sulit sejak dari bayinya. Ngapain dia dihujat, ngapain dia harus diludahi, ngapain dia harus dipukul, ngapain dia harus dilempar, ngapain dia harus disalib, ngapain dia harus ditombak, ngapain dia harus difitnah, ngapain dia harus dikhianati. Dia Tuhan, dia Allah, ngapain kalau nggak penting-penting amat. Dan oleh sebab itu ini penghiburan buat saudara dan saya. Kalau ada di antara saudara di rumah, dimanapun saudara ada hari ini yang merasa bahwa hidup saya ini gak ada artinya. Hidup saya ini gak berharga. Hidup saya ini kayaknya nothing. Saya kayaknya udah tinggal nunggu mati aja. Saya udah tinggal nunggu aja udah hopeless, udah gak punya pengharapan. Hey, you are precious in His sight. Saudara berharga dalam pemandangannya Allah. Makanya kenapa dia harus datang dan mencari untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena kita penting. Siapapun saudara yang mendengar ini, kapanpun saudara mendengar ini pesan buat saudara. Bahwa saudara berharga. Bahwa kehidupan saudara mulia. Nggak peduli sebagaimana rusak hidup saudara. Nggak peduli sebagaimana jauh saudara dari Tuhan. Nggak peduli, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Jadi bukan cuma sekedar orang Kristen yang berharga. Bukan cuma sekedar orang yang udah dibaptis yang berharga. Orang yang belum percaya Tuhan itu sangat berharga. Tapi juga bukan cuma sekedar orang yang gak percaya yang berharga. Orang yang sudah percaya pun berharga. Makanya hargai dirimu. Makanya hargai keberadaanmu. Apalagi yang udah ditebus oleh darah Kristus. Yang sudah dibaptiskan, yang sudah percaya kepada Yesus. Percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Hargai hidupmu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan buat engkau hidup dalam dunia ini. Karena hidupmu berharga dan berarti. Makanya kenapa Tuhan datang untuk mencari dan untuk menyelamatkan. Karena saudara dan saya penting dan berharga. Dan yang hilang katanya. Kata yang kedua itu yang hilang. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah kata hilang ini juga penting untuk kita renungkan saudara. Kenapa sih barang bisa hilang? Ada dua kemungkinannya. Salah tempat atau dicuri. Betul ya saudara ya? Salah tempat atau dicuri. Epi di rumah yang paling strict saudara. Paling strict. Pokoknya kalau naruh apa-apa mesti di tempatnya. Kebiasaan kami ini nyariin gunting kuku di mana? Karena bekas pakai nggak taruh di tempatnya. Hilang. Padahal bukan hilang, cuman salah tempat. Dicariin kemana-mana. Dan biasanya gini, kalau lagi dicari itu biasanya ada, anehnya gini loh, anehnya ibu-ibu ya di rumah ya, aneh loh ibu-ibu. Ibu-ibu tuh paling hebat nyari sesuatu. Jadi kalau
kalau saya nyariin sesuatu, Pi di mana Pi? Ada di tempatnya. Pi nggak ada Pi. Ada di tempatnya. Nggak ada. Kalau ada, itu pertanyaan yang paling jitu tuh. Kalau ada, begitu dia datang tiba-tiba langsung ngambil. Ini apa? Aneh loh saudara, aneh. Itu barang kayak lagi nyumput sama kita gitu. Tapi kalau sama ibu-ibu langsung keluar dia gitu. Langsung menunjukkan wajahnya. Makanya seringkali Epi selalu bilang kalau ular mah udah nyantok katanya. Iya juga sih betul. Aneh loh saudara. Kenapa? Karena tidak ditaruh di tempatnya atau salah tempat. Demikian dengan kehidupan kita. Seringkali kehidupan kita ini salah tempat. Wah bukan istrinya dipegang-pegang. Kan salah pegang. Salah tempat pegang kan, betul gak sih saudara? Sekarang ini lagi jadi tontonan viral kayaknya layangan putus ya. Oh nggak pernah nonton di sini, semua nggak pernah tiktokan ya, nggak pernah nonton. Itu perselingkuhan diceritain sedemikian rupa, itu salah tempat. Yang sudah menikah, walaupun Kristen, bahkan mungkin hamba Tuhan bisa terjadi loh perselingkuhan. Karena salah tempat, itu namanya terhilang. Itu hilang jalan, hilang tujuan, hilang arah. Ada orang-orang yang mengambil keputusan dalam kehidupannya, keputusan yang karena emosi, karena marah, karena mungkin cemburu, karena apapun itu, ngambil keputusan yang salah, sehingga jalan hidupnya berubah, dan waktu jalan hidupnya berubah, hidupnya nggak jadi lebih baik, hidupnya nggak jadi lebih baik, hidupnya nggak jadi lebih menarik, hidupnya nggak jadi lebih bertumbuh, hidupnya malah menurun. Karena salah ngambil tempat, karena emosi mungkin, karena apapun itu saudara. Ini yang disebut dengan hilang. Karena salah tempat. Dan cerita anak yang hilang, Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita bisa lihat juga saudara, dari situ kita bisa jabarin sebetulnya. Ini anak yang hilang kan namanya. Anak yang keluar dari rumah, anak yang hilang. Kenapa dia disebut dengan anak yang hilang? Karena yang pertama, dia salah menempatkan prioritas waktunya. Uang bapaknya belum meninggal, dia udah minta warisan. Itu salah waktu. Dan orang yang hidup dalam kesalahan waktu, hidupnya pasti akan hilang. Hidupnya pasti akan ngaco. Karena enggak pada waktunya. Makanya kenapa Tuhan bilang segala sesuatu tuh indah pada waktunya, kalau udah waktunya. Jadi kalau belum waktunya diberkati dan menikah, jangan ngeduluin untuk jadi suami istri. Saya nggak tahu ya, mungkin karena saudara pakai masker jadi nggak kedengeran amin ya. Tapi nggak apa sih, saya dengar aja dengan iman saya bahwa di hati saudara amin gitu. Wong belum waktunya diberkati. Belum waktunya loh, belum waktunya. Tuhan bilang kamu masih perlu belajar lagi. Dia udah nyolong uang perusahaan dengan cara korupsi misalnya. Dengan cara melakukan hal-hal yang sebenarnya itu bukan haknya dia. Tapi dia ambil haknya orang lain. Salah waktu. Belum waktunya, belum waktu. Tenang aja dulu, belum waktunya punya mobil. Belum waktunya punya rumah sendiri, gak apa-apa. Setia aja terus. Karena kalau belum waktunya kamu paksain, kamu terhilang. Anak yang hilang ini juga salah menempatkan prioritas keuangan. Oke lah dia dapat keuangan dari bapaknya, dia dapat harta dari bapaknya, dia jual, dia foya-foya. Loh harusnya uang ini dipakai sama dia untuk berinvestasi. Harusnya dipakai oleh dia untuk menabung atau dipakai oleh dia untuk usaha. Diputar lagi uangnya supaya dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang pada akhirnya dia punya simpenan kalau lagi masa-masa susah. Dikatakan datanglah masa kelaparan katanya. Dan ketika datang masa kelaparan, anak ini udah gak punya apa-apa. Ada begitu banyak orang yang gak bisa prioritaskan dengan keuangannya. Jadi utang di sana sini. Sekarang ada banyak utang namanya ojol. Pinjol. Ojol lagi. Lupa. Pinjol. Itu saudara hati-hati dengan pinjol. Kalau enggak hati-hati bisa benjol.
tabrak sana, tabrak sini. Karena apa? Karena nggak bijaksana, nggak memprioritaskan pemakaian keuangannya untuk sesuatu yang penting, untuk hal-hal yang nggak penting. Saudara ngerti maksud saya? Cara hidup yang salah. Ada banyak orang yang seperti anak yang hilang ini juga, saudara. Cara hidupnya salah. Dia gunakan keuangannya bukan untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang foya-foya. Saudara perhatikan ini. Bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, tetapi seberapa bijak kita menggunakan. Itu penting. Bukan seberapa banyak gaji saudara, bukan seberapa banyak pendapatan saudara, tapi seberapa bijak saudara menggunakannya. Itu yang penting. Jadi prioritaskan betul-betul. Jadi jangan ngotot, saya mau dapat lebih, saya mau dapat lebih, saya mau dapat lebih. Tapi tidak bisa menggunakan dengan bijaksana. Mau berapapun habis, mau berapapun rusak, mau berapapun selesai saudara. Dan kita nggak akan pernah bisa menempatkan kalau kita nggak bisa memprioritaskan. Coba cari prioritasnya. Nah ini adalah salah satu saudara yang disebut dengan hilang. Jadi sekali lagi saya mau katakan dengan jujur, hilang itu bukan cuma sekedar belum percaya Yesus. Hilang itu juga yang ada di rumah bisa hilang. Kalau salah tempat. Yang bersama dengan saya katakan yes. Berarti saudara di tempat yang benar. Yang kedua saudara, kemungkinannya adalah kenapa bisa hilang? Yang kedua tadi saya katakan, yang pertama salah tempat, yang kedua kemungkinannya karena memang dicuri. Nah pertanyaannya, kok bisa dicuri? Betul gak? Kok bisa dicuri? Kemungkinannya karena ceroboh. Kemungkinannya karena gak dijaga. Kemungkinannya juga karena gak waspada. Kehidupan kita bisa dicuri karena gak waspada. Waktu kita bisa dicuri karena gak waspada. Karena kita gak menganggapnya penting. Sehingga kita gak jaga dengan baik-baik. Kenapa suami bisa dicuri sama orang? Kenapa istri bisa dicuri sama orang? Kenapa aset bisa dicuri sama orang? Karena gak dijaga. Karena gak dirawat. Karena diterbengkalaikan. Karena dicuekin. Karena gak betul-betul diperhatikan. Dan itu yang mengakibatkan dicuri dan hilang. Saudara, hidup kita juga bisa dicuri. Hidup kita bisa dicuri. Kalau kita gak waspada terhadap kehidupan kita sendiri. Pelayanan kita bisa diambil. Karena apapun yang kamu punya tapi kamu gak jaga, itu bisa diambil daripadamu. Apa aja bisa dicuri daripadamu. Nah, saya kasih contoh ya saudara ya. Setan itu kerjanya kan mencuri, membunuh dan binasakan. Sebenarnya saya mau masuk pada poin saya yang kedua. Tapi sebelum masuk ke sana, kenapa pencuri bisa mencuri? Satu lagi, ini yang paling penting. Karena distraction. Karena kehidupan kita didistract. Karena kehidupan kita dialihkan dari perhatian yang seharusnya kita perhatiin. Dialihkan. Distraction itu namanya. Saya pernah sama Epi ngeliat betul-betul bagaimana pencuri itu mengalihkan pandangan kita sehingga barang kita bisa dicuri. Satu kali kami lagi ikut conference di Spanyol. Saudara. Ini Spanyol tuh rupanya terkenal, katanya ya, terkenal dengan banyak pencopet katanya gitu. Jadi kami tuh hati-hati banget gitu. Cuman kami masuk makan di satu ruangan restoran yang cukup bersih, rapi dan juga cukup mewah. Saudara. Mewah tuh dalam pengertian ada AC gitu ya, terus pintunya juga berlapis-lapis, itu masuknya juga nggak sembarangan orang. Yang duduk di situ juga nggak sembarangan orang, kami lihat itu. Nah kami lagi duduk ngobrol sama beberapa pendeta. Nah salah satu teman kami pendeta naruh handphonenya di meja. Kami lagi duduk ngobrol nih saudara, lagi duduk ngobrol. Terus tiba-tiba ada itu, kami nggak tahu itu dari mana, tiba-tiba aja out of the blue, itu tiba-tiba ada ibu-ibu datang bawa kertas kayak begini. Lalu dia bingung, kayak mau nyari tempat duduk gitu. Dia bingung, kami ngeliatin dia gitu. Terus dia kasih lihat kertasnya begini. Nggak tahu tulisan apa bahasa Spanyol soalnya. Dia kasih lihat kayak begini. Terus kami kayak ngeliatin ya terus.
Dan kertas ini ditaruh di atas meja. Yang di bawahnya handphone. Kami semua, ini ibu mau ngapain ya gitu. Dia distract perhatian kami. Dan setelah itu dia pergi, dia angkat kertasnya, dia pergi. Dan dia keluar dari pintu. Udah kami ngobrol aja. Kami makan, tenang, ketawa-ketawa. Terus akhirnya satu kali nanya-nanya. Tiketnya nanti pulang jam berapa pesawatnya gini segala macam. Oh ada di handphone saya katanya teman. Dia bulat tempat. Di tas dia buka. Di jas dia cari. Handphone saya kemana ya katanya. Saudara, itu buat saya pencopet tingkat tinggi itu. Ang Chit Kong juga kalah tuh saudara. Betul, itu sakti luar biasa. Dia distract sedemikian rupa sehingga dia bisa curi sesuatu yang berharga. Apa yang sedang mendistract kehidupan saudara? Apapun itu. Itu cara iblis untuk mencuri yang penting dari saudara. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan saya masuk pada poin saya yang kedua. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, seringkali kita pisahkan ayat ini antara pencuri dengan Yesus. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini, Yesus datang setelah ada sesuatu yang dicuri. Jadi sudah ada pencuri dulu yang mencuri kehidupan. Yang mencuri sesuatu dari kita. Yang menyebabkan kita bisa mati. Yang menyebabkan keluarga kita mati. Yang menyebabkan pelayanan kita dibunuh. Yang menyebabkan pekerjaan kita dibinasakan. Iblis datang sudah mencuri. Tetapi aku datang, ini alasan yang kedua saudara. Tapi aku datang supaya mereka, siapa mereka? Mereka yang pernah dicuri. Mereka yang pernah disakiti. Mereka yang pernah dihianati. Mereka yang pernah dilukai. Mereka yang pernah hampir dibunuh. Mereka yang pernah dibinasakan dalam kehidupannya. Mereka yang pernah gak punya pengharapan. Mereka yang gak pernah tahu lagi, saya mesti ngapain Tuhan. Sepertinya hidup saya udah selesai hari ini. Saya sudah habis-habisan. Aku datang supaya mereka ini mempunyai hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahannya. Haleluya. Saudara, ada yang sedang tercuri hari ini? Kalau anak-anak remaja yang hatinya sedang tercuri, ya hati-hati aja. Bukan itu maksud yang tercuri. Apa sih yang dicuri sama iblis? Saya mau sampaikan kepada saudara. Ada beberapa hal yang iblis curi yang bisa menyebabkan kerugian yang akhirnya kita bisa mati dan kita bisa dibinasakan. Yang pertama, iblis itu mencuri kesatuan hati. Kenapa saya bilang iblis mencuri kesatuan hati? Karena dia tahu kalau kesatuan hati dicuri, maka dia bisa membunuh momentum baik dari persatuan. Dan akhirnya dia bisa membinasakan berkat dan kehidupan akibat dari persatuan. Mari saya buktikan buat saudara. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Iblis ngerti betul firman Tuhan. Jadi jangan kita gak baca firman Tuhan. Kalau enggak nanti iblis lebih ngerti daripada kita. Ayat yang pertama, coba kita lihat dulu. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Persatuan hati, kerukunan. Ini berlaku buat keluarga, ini berlaku buat gereja.
Ini berlaku buat komunitas, ini berlaku buat orang di kantor, ini berlaku buat saudara di mana aja ya, yang hidup dalam komunitas, yang hidup bersekutu bareng-bareng sama-sama, termasuk bangsa dan negara kita. Tuhan bilang alangkah indah, baik dan indahnya apabila sebagai masyarakat Kota Bogor kamu bersatu, kamu diam bersama dengan rukun. Rukun, makanya ada RW, rukun warga. Supaya rukun. Makanya ada RT, rukun tetangga, supaya rukun. Karena di dalam kerukunan katanya ayat yang ketiga, saya lompat ayat yang ketiga. Sebab katanya, ayat yang ketiga boleh dilompat. Boleh dilihat ayat yang ketiga. Seperti embun dari Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab, sudah perhatikan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara mau pernikahan saudara langgeng? Saudara mau pelayanan saudara panjang? Saudara mau perusahaan saudara terus berjalan terus jauh sampai berapa keturunan? Terus panjang kehidupan untuk selamanya. Kita semua mau seperti itu saudara. Kuncinya cuma satu, rukun. Hidup bareng-bareng, rukun. Dan iblis tahu, dia gak perlu mencuri berkat Tuhan. Dia gak perlu mencuri kehidupan untuk selama-lamanya. Dia curi aja kesatuan hati. Begitu kesatuan hatinya dicuri, begitu kerukunannya dicuri, otomatis berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya dibunuh dan dibinasakan. Nggak mungkin orang bisa diberkati oleh Tuhan kalau tidak ada persatuan di dalamnya. Demikian dengan keluarga kita. Kalau di keluarga nggak ada persatuan, maka tidak mungkin ke sana Tuhan perintahkan berkatnya. Saudara yang datang bersama dengan suami istri, saudara mau keluarga saudara diberkati Tuhan? Saudara yang ada di rumah, saudara mau keluarga saudara diberkati Tuhan? Ya, kedengeran. Ya, kita mau betul. Jaga jangan sampai iblis mencuri kesatuan hati kita. Jangan sampai iblis mencuri kerukunan rumah tangga kita. Jangan izinkan rumah tangga kita didistract oleh orang yang ketiga. Fight for it. Berdiri buat itu. Tegas katakan no untuk perselingkuhan. Katakan no untuk hal-hal yang mendistract kerukunan dalam rumah tangga kita. Karena kalau itu dicuri dan iblis berhasil mencurinya, maka dia akan bunuh berkat Tuhan dan dia akan binasakan kehidupan untuk selama-lamanya di dalam komunitas tersebut. Saudara bersama dengan saya katakan amin. Oh, masih banyak banget nih hal yang waktu saya udah tinggal 1 menit. Tetapi Tuhan katakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Gimana caranya? Tuhan pakai kita, Tuhan pakai tangan kita untuk mengalami kehidupan berkelimpahan. Jadi kuncinya ada di tangan saudara dan saya. Jangan sampai dicuri, jangan sampai didistract. Saya udah bawa roti dari tadi, sebenarnya ini khotbah ini agak sedikit panjang sih sebenarnya. Tapi karena waktu saya tinggal 1 menit, 2 menit kira-kira. Saudara, hidup berkelimpahan ini kayak begini. Saudara, ini saya mau mempraktekkan 5 roti 2 ikan beri makan 5.000 orang. Ya. Jadi dengan 1 roti ini saya akan beri makan saudara semua. Percaya? Saudara percaya aja mentang-mentang saya pendeta. Jangan percaya sama pendeta. Percaya sama Tuhan Yesus. Oke, pendeta juga manusia bisa salah. Tapi bukan berarti pendeta berhak untuk salah. Oh, pendeta harus lebih jaga. Bentar. Tampang Petrus sama tampang Andreas, Aldo, bentar. 5 roti dan 2 ikan tuh, ini anggap aja 5 roti lah rotinya. Waktu dipecahin, ini perhatikan saudara. Ini murid-murid nih. Simplify aja. Yesus mengucap berkat. Berkatnya ada di tangan Yesus. Yesus yang memberkatinya. Dia pecah rotinya. Lalu dia bagi kepada muridnya. Jangan dimakan. Karena ini milik mereka. Oke. Oke. Yesus sudah selesai memberkati. Yesus sudah selesai memberkati. Nas,
Dre, tolong bagiin kepada semua. Semua harus makan sampai kenyang. Silakan, bagikan. Saudara kebayang gak sih Yohanes, Petrus, Yakobus ngegeternya kayak apa waktu megang roti? Saudara ngerti maksud saya? Loh, Yesus mah diem aja loh. Yesus cuma memberkati roti, dia pecah, dia bagikan kepada muridnya. Murid-muridnya harus bagikan kepada orang banyak. Dan orang banyak itu orang Israel. Yang kalau kelaparan bisa lempar batu. Siap dilempar batu? Sudah ngerti maksud saya? Now, waktu mereka pergi dengan ngegeter, mereka percaya kepada berkat Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan yang sudah menyuruh mereka melakukannya. Jadi mereka harus taat. Walaupun susah, walaupun beresiko, walaupun mungkin saya akan dibenci, saya akan dimarahin, saya akan dimaki-maki. Tapi anyway karena Tuhan yang sudah nyuruh saya akan jalanin juga. Walaupun ini sekali lagi deg-degan, walaupun seringkali saya pikir, aduh ini mana mungkin Tuhan, gak mungkin bisa. Buat sendiri aja juga ini udah habis. Bagaimana mungkin bisa bagiin sama orang lain? Saudara dengar saya? Waktu mereka taat, dibagiin satu, makan. Loh, ukurannya kok sama? Pecah lagi, makan. Ukurannya sama lagi, pecah lagi, makan. Gak pernah habis. Dan giliran mereka mau makan, bukan rotinya udah habis. Dari sisa-sisa belakangan dikumpulin 12 bakul. Dan jumlah murid 12 orang. Jadi masing-masing dapat 1 bakul. Bawa pulang 1 bakul. Sudah bersama dengan saya? Nah sekarang kamu bebas makan itu, silahkan. Ya, thank you ya Dok. Tepuk tangan dulu dong buat mereka saudara. Nih maksud saya adalah begini saudara, maksud saya adalah begini. Mujizat kelimpahan itu ada di tangan kita. Bukan di tangan Yesus. Mujizat pemulihan ada di tangan kita. Bukan di tangan Yesus. Jadi kalau saudara yang pernah dicuri kehidupan saudara hari ini dan saudara katakan, I'm done Lord, saya selesai Tuhan. Saya udah gak bisa lagi Tuhan, saya udah capek ngadepin hal seperti ini. Tuhan katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan memberkati janjinya, firman-Nya, sementara kita mau datang taat sama Dia dan menyerahkan apa yang kita punya. Mungkin kita cuma punya sedikit. Mungkin kita punya masalah yang Tuhan saya nggak bisa lagi nih Tuhan gimana? Serahin sama Tuhan. Lalu setelah serahin sama Tuhan izinkan Tuhan memberkati. Kalau saudara punya keluarga sehari ini dalam keadaan yang sepertinya sudah terpecah. Kayak saudara kayaknya udah gak mungkin bisa mempertahankan keluarga ini. Sepertinya saya udah gak bisa pertahanin usaha ini. Tuhan sepertinya udah dicuri nih. Tuhan sepertinya ini udah rusak nih. Tuhan sepertinya udah gak bisa apa-apa lagi. Serahin sama Tuhan hari ini. Karena itu salah satu alasan kenapa Dia datang. Supaya kamu mempunyai hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Namun jangan terus-terusan menunggu Tuhan untuk mujizat mana mujizatnya. No, mulai lakukan apa yang harus kamu lakukan. Mulai kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Dengan iman, dengan percaya. Tuhan, aku mau sungguh kerjakan ini. Walaupun susah, walaupun sakit. Walaupun kayaknya aku akan dihina sama orang. Walaupun sepertinya aku akan direndahkan oleh pasanganku. Aku akan direndahkan oleh teman usahaku atau siapapun itu. Tuhan, tapi karena Engkau yang suruh aku merendahkan hatiku. Aku akan lakukan apa yang Engkau mau. Aku akan lakukan apa yang Engkau mau. Dan sementara Engkau melangkah melakukan apa yang Tuhan mau. Mujizat mulai terjadi di sana. Tuhan mulai membukakan jalan. Apa yang kamu gak pernah pikirkan. Apa yang gak pernah kamu dengar. Apa yang gak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan udah sediakan itu buat kamu. Dan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar. Jauh lebih banyak. Daripada apa yang bisa kamu doakan dan yang kamu pikirkan. Dia sanggup lakukan itu. Bermultiplikasi. Karena janjinya. Supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mari singers bantu saya nyanyikan lagu Yesus tadi. Mari menyembah Tuhan sama-sama. Karena untuk inilah Dia datang. Untuk inilah Dia datang. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan kalau ada yang sempat kehilangan, aku juga datang. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Dalam nama Yesus.
Amin. Amin. Mari nyanyikan lagu ini.